Selamat malam, Bu Angel. Selamat malam, Pak Heri. Iya, malam ini akan melakukan sesi coaching ya. Iya betul Pak Heri. Jadi pada kesempatan kali ini pada pra coaching, Bu Angel, nanti saya akan mensupervisi atau mensupervisi Bu Angel. Iya. Adapun yang akan saya nilai nantinya diantaranya itu tentang sesuai tidak alur cerita yang akan diterapkan oleh Bu Angel. Ya. Kemudian pertanyaannya sudah berbobot atau belum. Next tentang bagaimana Bu Angel bisa merespon coaching nanti. Dan yang terakhir, apakah Bu Angel bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching? Oh iya, baik Pak. Ya. Jadi sebelum coaching ini dimulai, kira-kira apa nih kompetensi yang akan Bu Angel kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan secara penuh, ya kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Ya. Pertanyaan kedua Bu Angel, kompetensi apa yang akan Bu Angel kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya? Yang secara spesifik kompetensinya itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik, yang terakhir Bu Angel, Ya. indikator apa yang diinginkan oleh Ibu nanti dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya itu bisa menggali potensinya dan menemukan solusi untuk permasalahannya. Baik, cukup Bu Angel? Iya. Ya, jadi semoga sukses ya coachingnya Iya. Nanti Baik. saya izin duduk di sini Iya. untuk mengobservasi Bu Angel. Iya, Oke. baik Bapak. Selamat malam Bu Vivi. Malam Mbak Angel. Iya, kita hari ini mau coaching Bu ya. Iya. Kira-kira apa sih yang diharapkan dari pembicaraan kita pada malam hari ini? Gini Bu Angel, saya sharing Iya. dengan Bu Angel. Iya. Karena saya ada sedikit permasalahan di sekolah saya, Oh, Bu iya, Angel. iya. Jadi nanti ketika sharing saya ingin mendapatkan ini. Mungkin nanti Bu Angel ada solusi seperti itu Bu Angel. Iya. Permasalahan apa yang ingin Ibu bicarakan pada malam hari ini? Iya Bu Angel, saya sedikit ada masalah di sekolah saya Bu Iya. Angel. Di kelas saya itu ada satu siswa yang sangat aktif. Jadi ketika pembelajaran itu sangat mengganggu ketika pembelajaran seperti itu Bu Angel. Oke, berarti permasalahannya Ibu karena ada satu siswa yang dia sangat aktif Iya, sangat sehingga mengganggu pembelajaran Ibu Iya, ya. benar. Oke. Aktifnya ini bagaimana Ibu ya? Aktifnya itu begini Bu Angel, ketika saya sedang menerapkan, Ya. dia bermain-main seperti itu, tidak mendengarkan ketika saya mendengarkan. Terus ketika saya beri tugas, dia itu sukanya jalan-jalan Bu Angel, mengganggu teman-teman yang lain. Sukanya jalan-jalan. Jadi waktu Ibu menjelaskan dia bermain-main, Ya. kemudian suka jalan-jalan. Suka gitu. jalan-jalan mengganggu temannya Mengganggu yang temannya. lain, iya, sehingga merusak konsentrasi teman-temannya yang lain. Oke, gitu. Nah, teman-temannya ini reaksinya pada waktu anak ini jalan-jalan dan kayak mengganggu gitu. Ya kalau misalnya Reaksinya? yang sefrekuensi sama-sama itu, Oh, iya? jadi ya sama nanti main juga. Oh, Tapi ketika ikutan. yang serius, kemudian yang minat belajarnya ini, dia merasa terganggu. Oke. Kemudian selama ini yang Ibu lakukan untuk menghadapi anak ini? Untuk menghadapi anak ini, saya mencoba melakukan yang pertama mengadakan pendekatan personal dulu dengan satu siswa ini. Kemudian yang kedua, mungkin nanti saya akan membuat keyakinan kelas seperti itu. Membuat keyakinan kelas Bu ya. Kemudian tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu melakukan pendekatan personal. Iya. Pendekatan personalnya yang bagaimana Ibu? Saya akan berbicara, mungkin saya akan panggil dulu, nanti saya bicara dari hati ke hati dengan siswa yang satu ini. Oke. Kemudian keyakinan kelasnya? Keyakinan kelas yang ingin Ibu lakukan? Mungkin kalau keyakinan kelas saya akan buat minggu depan. Bu Angel. Minggu depan ya? Iya. Oke. Jadi yang ingin Ibu lakukan terhadap anak ini yaitu melakukan pendekatan personal, ya bicara langsung dari hati ke hati dengan anak, ya. Kemudian membuat keyakinan kelas, ya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu Ibu tidak? Kalau membantu itu mungkin nanti saya akan sharing dulu dengan rekan-rekan sejawat Bu Angel. Dan atau melakukan ini dengan wali murid. Dengan wali murid. Muridnya. Oke. Jadi Juga dengan wali muridnya. Ibu ingin
melakukannya dengan bantuan dari wali murid, rekan sejawat dan wali murid. Dan wali Ya. murid. Kapan Ibu akan melakukannya? Kalau yang dengan wali murid secepatnya ya Bu ya, karena untuk mengatasi hal ini biar di kelas itu lebih kondusif. Ya, oke, ya. Ya, bagus sekali Ibu. Ibu berarti sudah ada perhatian penuh, ingin anak ini lebih baik lagi Bu ya, tidak mengganggu pelajaran lagi ya. Semoga berhasil Ibu. Ya, amin amin Bu Angel. Ya. Sekian, terima kasih untuk pembicaraan. Apakah ada yang mau dibicarakan lagi? Saya kira sudah ini ya, sudah selesai ya Bu ya. Saya mulai dapat ini dari Bu Angel setelah sharing dengan Bu Angel. Oke, ya. Oke. Terima kasih Ibu, selamat malam. Malam Bu Angel. Terima kasih. Baik, Bu Angel. Iya, Bapak. Tadi sudah melakukan sesi coaching ya Iya Bapak, ke Bu Vivin. dengan Bu Vivin ya. Iya. Jadi gimana tuh refleksinya Bu Angel tadi setelah melakukan sesi coaching? Rasanya Bu Angel gimana? Saya senang saya bisa membantu Bu Vivin untuk menemukan solusinya, jadi mengatasi permasalahannya. Masalah apa tadi? Tadi ada masalah siswanya bukan belajar, terlalu aktif sehingga mengganggu pelajaran. Dan tadi Bu Vivin sudah menemukan solusinya ya? Iya, Apa sudah. tuh rencananya yang Bu Vivin. iya. Bu Vivin ingin melakukan pendekatan personal kira-kira dari hati ke hati dengan anak ini. Jadi kira-kira kenapa sih kok anak ini terlalu aktif dan mengganggu teman-temannya. Kemudian Bu Vivin akan kerja sama dengan wali murid anak tersebut, dengan rekan sejawat juga. Oke. Kemudian juga Bu Vivin berencana untuk membuat keyakinan kelas. Oke. Jadi ketika sampai pada tahap itu apa saja yang dilakukan Bu Angel tadi saat mengawal atau melakukan sesi coaching sampai Bu Vivin menemukan solusinya tadi? Ya, saya melakukan sesuai alur tirta, proses coachingnya selalu sesuai alur tirta. Jadi saya ada tujuan, saya menanyakan tujuan pembicaraan coaching itu apa, kemudian mengidentifikasi apa sih yang anak ini lakukan sehingga Bu Vivin menganggap itu suatu masalah. Kemudian saya menanyakan rencana aksinya untuk Bu Vivin, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan tanggung jawab. Jadi saya tanya, kapan Ibu akan melakukan gitu. Itu saya lakukan. Berarti sudah dilakukan semua tahap? Iya, tahap tirta sudah saya lakukan. Oke. Jadi tadi saya lihat juga memang cukup singkat juga ya sesi Iya. dan ya bisa menemukan ya akhirnya ya. Iya. Jadi kan tujuannya untuk coaching ini agar Bu Vivin bisa menemukan, menggali potensinya dan menemukan solusi untuk permasalahannya, dan tadi sudah ditemukan. Oke. Ya. Jadi selama coaching tadi apa sih yang ingin dikembangkan lagi oleh Bu Angel agar bisa semakin bagus dalam Mungkin saya perlu latihan lagi Pak ya, untuk jadi seorang coach itu perlu latihan lagi. Saya juga perlu lebih memahami lagi untuk proses alur tirta. Tadi saya juga merasa kayaknya saya masih ada yang kurang gitu. Tadi di proses identifikasi kayaknya saya masih kurang menggali penuh, walaupun pada akhirnya tetap menemukan solusi untuk saja gitu. Iya. Gitu Bapak. Jadi akan berlatih Berlatih, kembali, ya. bisa menerapkan di berbagai kondisi begitu. Iya. Oke, semoga lancar ke depannya rencana itu, dan terima kasih atas kesempatannya untuk observasi. Iya. Sama-sama Terima kasih, Bapak. Bu Angel. Terima kasih. Ya.